Hai, saya Sarah Rashida Nur Hakim, mahasiswa Magister Administrasi Telkom University. Kamu pernah nggak melihat orang mengeluh di Twitter karena penerbangan delay dan nggak sempat makan? Perusahaan langsung respon dan menyambut pelanggan dengan makanan favorit saat mendarat. Nah, itu semua bisa terjadi karena data yang dianalisis dan dimanfaatkan secara real time. Don't you worry, my friend, you got time. But right now I think I need someone who takes Halo me. semuanya, selamat datang di materi pengantar Big Data. Hari ini kita akan membahas apa itu Big Data, kenapa penting, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata, termasuk di dunia bisnis. I just want somebody to love me like that. I just want somebody. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks. Data bisa berasal dari mana aja, media sosial, sensor, perangkat mobile, hingga transaksi harian. Saking besarnya, data ini tidak bisa ditangani oleh sistem-based database biasa. Kita bicara dalam ukuran petabyte bahkan exabyte. Bayangin aja, setiap menit di internet ada 204 juta email dikirim, 100.000 tweet dibuat, dan lebih dari 2 juta pencarian di Google dilakukan. Lalu, kenapa Big Data penting? Karena dengan Big Data, perusahaan bisa menyesuaikan produk sesuai kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, menemukan peluang bisnis baru, dan tentu saja membuat keputusan cerdas berbasis data. Dalam dunia data, kita mengenal 4 jenis utama. Ada nominal, seperti jenis kelamin atau wilayah. Kemudian ada ordinal, seperti peringkat kepuasan. Itu bisa diurutkan, jaraknya tapi tidak pasti. Kemudian ada interval, misalnya suhu. Jaraknya tetap, tetapi tidak punya titik nol absolut. Dan rasio, seperti umur atau berat, punya titik nol dan bisa dibandingkan secara proporsional. Somebody to love me. Big Data punya 3 karakteristik utama yang dikenal sebagai 3V. Volume, jumlah data yang sangat besar; velocity, kecepatan data mengalir yang sangat tinggi; dan variety, beragam jenis data dari teks, gambar, video, hingga suara. Dengan Big Data, kita bisa menentukan pola tersembunyi, mempercepat pengambilan keputusan, bahkan mengotomasi proses bisnis. Contohnya, dalam asuransi, dengan analisis Big Data, klaim palsu bisa terdeteksi loh lebih cepat dan akurat. Atau dalam produksi makanan, kualitas makanan bisa dikontrol otomatis pakai kamera dan sensor. Nah, ini juga membuat perusahaan menaikkan citranya lewat Big Data. To love me like that. Big Data Business Model Maturity Index. Hari ini kita akan membahas bagaimana organisasi bisa mengukur dan mengembangkan kemampuannya dalam memanfaatkan data besar atau Big Data untuk mendukung dan mentransformasi model bisnisnya. Kita hidup di era di mana data menjadi bahan bakar utama inovasi. Big Data bukan lagi soal ukuran, tapi soal bagaimana kita menggunakan data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan, penciptaan nilai, dan tentunya bertransformasi secara digital. Dalam konteks industri 4.0, organisasi harus memiliki karakteristik seperti interoperabilitas, desentralisasi keputusan, virtualisasi, modularitas, dan reaksi real time, serta orientasi layanan. Nah, hal itu bisa dicapai dengan fondasi yang kuat, yaitu pemanfaatan data dan teknologi. Big Data Business Maturity Index mengukur seberapa efektif organisasi menggunakan data dan analisis untuk menjalankan bisnis. Ada 5 tingkatan utama. Yang pertama, business monitoring, untuk melihat apa yang terjadi; business insight, untuk memahami mengapa itu terjadi; business optimization, untuk memperbaiki proses; insight monetization, untuk menghasilkan uang dari data; dan business metamorphosis, untuk mentransformasi menyeluruh berbasis data. Untuk memastikan data digunakan dengan baik, organisasi harus punya tata kelola data yang matang, mulai dari struktur organisasi, budaya data, kualitas data, komunikasi, hingga peran dan tanggung jawab yang jelas. Tingkat kematangannya pun dinilai dari level 1 sampai 5, dari yang paling informal hingga yang sudah terintegrasi dan optimal. But life is unpredictable. Can you be the one that takes me to this?
sekarang kita akan membahas bagaimana organisasi bisa menyusun strategi data yang efektif. Nah, untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital yang serba cepat ini, ada tujuan strategi Big Data. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan strategi Big Data? Sederhananya, ini adalah rencana jangka panjang untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengintegrasikan data dalam berbagai bentuk, baik yang terstruktur maupun tidak, untuk mendukung keputusan efisiensi dan inovasi bisnis perusahaan. Strategi Big Data mencakup banyak hal, di antaranya integrasi data dari berbagai sumber, manajemen metadata dan model data, pengelolaan data sosial, struktur, dan yang tidak terstruktur, analitik dan visualisasi data, keamanan dan privacy, dan tentu saja peran dan tanggung jawab. Semua ini harus terkoordinasi agar data bisa menghasilkan value yang nyata. Untuk menjalankan strategi ini, kita butuh tim dengan keahlian lengkap, mulai dari statistik, IT, analitik data, sampai komunikasi dan kepemimpinan. Tim Big Data yang solid harus bisa bekerja lintas fungsi dan membawa arah strategis, bukan cuma urusan teknis. Hari ini kita akan membahas mengapa pengalaman dari pengguna atau user experience yang disebut UX memegang peranan penting dalam dunia Big Data, dan bagaimana kita bisa menyederhanakan kompleksitas data agar mudah dimanfaatkan oleh semua orang. Big Data berkembang sangat cepat, tapi juga menghadirkan banyak tantangan, mulai dari strategi yang belum jelas, kekurangan tenaga ahli, hingga teknologi yang kompleks. Selain itu, banyak perusahaan yang sudah berinvestasi besar tapi masih kesulitan mengubah data menjadi nilai yang nyata. Dalam ekosistem Big Data, ada 3 tipe pengguna utama. Yang pertama, ada yang disebut dengan data explorer atau yang senang mencari wawasan baru. Dan yang kedua, ada data scientist atau yang biasa mereka itu mendalami data untuk analisis prediktif dan modeling. Dan yang ketiga, ada data expert. Data expert menggali data secara dalam dan teknis. Setiap tipe pengguna ini punya kebutuhan yang berbeda-beda. Dari sinilah pentingnya pengalaman pengguna yang baik. Tanpa UX yang baik, data bisa jadi membingungkan, bahkan juga bisa tidak terpakai. Dengan UX yang tepat, kita bisa membuat data itu mudah diakses dan bisa menyajikan data dalam konteks yang tepat. Juga akan menjaga data agar tetap relevan dengan tujuan bisnis. Intinya itu, UX membantu kita mengubah big data menjadi smart data. Jadi, UX adalah jembatan antara teknologi big data dan pengguna bisnis. Dengan UX yang tepat, kita bisa meningkatkan pengguna data di seluruh organisasi, meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, dan tentu saja memaksimalkan nilai dari investasi big data. Kisses me every night. I just want somebody to Di topik selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara bisnis intelijen dan data science. Di era digital saat ini, ada 2 istilah yang sering terdengar dan sama-sama berkaitan dengan data. Tapi sebenarnya apa sih perbedaannya? Mari kita bahas bersama. love me like that. Kita mulai dari bisnis intelijen atau biasa disingkat dengan BI. BI adalah serangkaian teknologi dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data agar bisa membantu pengambilan keputusan bisnis. Fokusnya adalah pada data historis. Artinya, BI menjawab pertanyaan seperti apa yang terjadi? Contohnya nih, beberapa unit produk yang terjual bulan lalu. Dengan BI, perusahaan bisa melakukan performa bisnis secara real time, mengidentifikasi area yang dibutuhkan perbaikan, membuat laporan dan dashboard yang mudah dibaca, dan BI ini bisa membantu mengambil keputusan berdasarkan data, bukan asumsi saja. Selanjutnya adalah data science. Berbeda dengan BI, data science tidak hanya menganalisis masa lalu, tapi juga berusaha memprediksi di masa depan dan memberikan rekomendasi. Data science menggunakan statistik, machine learning, dan algoritma cerdas. Itu semua digunakan untuk menemukan pola yang tersembunyi dari data, bahkan yang belum terlihat oleh manusia. BI akan bertanya, berapa banyak pelanggan yang kita miliki tahun lalu? Sedangkan kalau data science bertanyanya berapa banyak pelanggan yang akan kita miliki tahun ke depan. Jadi, bisnis intelijen dan data science bukan saingan, mereka saling melengkapi. BI membantu melihat apa yang sudah terjadi dan data science membantu menyiapkan apa yang akan kita hadapi ke depan. Kalau keduanya digunakan bersama, maka keputusan yang akan kita ambil akan lebih kuat
akurat, dan strategis. Data science adalah bidang yang muncul dari perpaduan antara statistik, matematika, dan ilmu komputer, lalu berkembang ke arah data mining dan machine learning. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memahami data yang kompleks, mengubahnya menjadi wawasan, dan akhirnya menjadi kecerdasan yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Tapi pada prakteknya, data tidak pernah sederhana. Kita berhadapan dengan data yang berskala besar, datang secara real time, kadang tidak jelas urutannya, bahkan bercampur dengan noise dan informasi yang tidak relevan. Belum lagi tantangan dari sisi perilaku manusia, sosial, dan lingkungan. Dalam menghadapi semua itu, data science berusaha mengubah data menjadi pengetahuan, kecerdasan, dan bahkan kebijaksanaan. Itulah mengapa kita perlu memahami data secara mendalam, termasuk konteks, hubungan, dan dampaknya. Data science tidak hanya mengenai mesin dan angka, tapi juga tentang intuisi manusia, pengetahuan, emosi sosial, dan interaksi dalam organisasi. Semua ini membentuk apa yang disebut dengan X-intelligence. X-intelligence adalah kecerdasan lintas aspek, yaitu manusia, sosial, organisasi, bahkan lingkungan. Data science bekerja untuk menembus batas-batas itu dan membuka hal baru yang sebelumnya belum terlihat. Tantangan besar data science saat ini adalah X-complicities, yaitu kompleksitas yang menyebar lintas dimensi. Dan juga ada non-ID data, yaitu data yang saling bergantung dan tidak bisa dianalisis dengan metode konvensional. Atau yang terakhir ada human-like intelligence, yaitu membuat sistem yang bisa belajar dan beradaptasi seperti manusia. Kebanyakan metode analisis data mengasumsikan bahwa data itu independen dan identik. Namun nyatanya data saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Maka dibutuhkan metode pembelajaran dan algoritma baru yang mampu menangani kompleksitas non-ID data. Data science ke depan bukan hanya soal statistik, tapi bagaimana mesin bisa berimajinasi, belajar dari pengalaman, dan bahkan penasaran seperti manusia. And kisses me every night. I just want somebody. Pembahasan terakhir yaitu data lake. Tenang, meskipun namanya agak teknis, tapi kita akan membahasnya secara lebih ringan. Jadi gini, kalau data warehouse itu ibarat air dalam botol, sudah bersih, rapi, dan siap minum. Nah, kalau data lake itu kayak danau gede, airnya masih alami, segala macam ada di dalamnya. Itu perbedaannya. Data lake adalah tempat nyimpan semua jenis data, seperti data yang mentah, data yang semi rapi, bahkan data-data yang belum jelas mau dipakai buat apa. Tapi justru keunggulannya itu, fleksibel banget kan? Oke, sekarang kita bandingkan sedikit sama data warehouse ya. Nah, kalau data warehouse untuk membuat laporan rutin dan datanya sudah diolah. Data lake itu lebih ke eksplorasi dan eksperimen. Datanya itu juga masih mentah. Untuk triknya, data warehouse skema data ditentukan sebelum masuk. Sedangkan data lake skema ditentukan saat data akan dipakai. Itu yang disebut dengan skema on route. Kenapa banyak perusahaan mulai pakai data lake? Karena bisa nampung data dari mana aja, seperti sosial media, sensor, GPS, log system, dan lain sebagainya. Dan ini cocok banget buat tim data scientist yang suka ngulik data yang mentah. Dan pastinya jauh lebih murah untuk tim pendata dalam jumlah yang besar. Tapi hati-hati loh, kalau data lake nggak dikelola dengan baik, bisa jadi data swamp, alias data yang penuh tapi nggak berguna. Salah satu kekuatan data lake adalah bisa dipakai siapa saja tanpa harus nunggu tim IT. Nah, data lake itu bukan cuma tempat simpan data, tapi platform yang ngebuka banyak peluang dan penghematan biaya sampai pengambilan keputusan berbasis data. Tapi ingat ya, sekali lagi harus dikelola dengan baik. Kalau enggak, nanti bisa tenggelam di data kamu sendiri. Love me like that. Oke teman-teman, makasih udah menyimak materi mengenai Big Data.
Semoga ini bisa menjadi insight buat kamu dan bikin kamu jadi tambah pede untuk ngomongin big data sama teman-teman kamu. Bye! To love me like that.